杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次引名相搏，境界却毫无提升，你图什么？切，软柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。不屈之关，永不言败。偏要演一场给你们看。好一个不屈之魂！这躯壳我就先收下了。Hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini ada semburan suara lembut yang datang dari segala arah dan kabut darah yang menembus sepertinya sangat korosif. Sehingga suara aneh ini terdengar di luar kulit semua orang dan itu sangat menyakitkan. Yangke menggertakkan gigi dan menggunakan kekuatannya untuk menahan masuknya kabut darah. Tapi energi aslinya hilang seperti air mengalir. Apa-apaan ini? Teriak Luniu dengan keterkejutan. Kemudian cahaya kuning bersahaja menyelimuti tubuhnya. Tetapi di bawah erosi kabut darah, cahayanya segera meredup dan dia harus menggunakan lebih banyak kekuatan untuk bertahan. Yang juga menghabiskan banyak energi dan kekuatannya dengan begitu cepat. Sepertinya kabut darah yang dihasilkan dari lautan darah memiliki efek menggerogoti kekuatan. Sepertinya saya tidak sengaja memicu beberapa batasan. Ikutlah dengan saya dan bergegas keluar dari lautan darah ini. Teriak Lilong dengan marah, melepaskan pertahanannya hingga batasnya melawan tekanan lautan darah. Hati-hati, Tuan! Jade tiba-tiba berseru sambil melambaikan sayapnya yang berwarna-warni dan menembakkan seberkas cahaya. Melihat ke arah serangannya, mata Yangke menyipit. Karena dia menemukan bahwa dari lautan darah banyak orang berdarah keluar dari darah. Orang-orang berdarah itu memiliki fitur wajah yang kabur dan tubuh yang sangat tidak stabil. Dan serangan kupu-kupu berwarna-warni tidak berpengaruh pada mereka dan langsung menembus mereka. Setelah melewati tubuh mereka, mereka menghilang ke lautan darah. Dalam sekejap mata, beberapa pria berdarah bergegas ke depan Lilong dengan gigi dan cakar terbuka. Melihat itu, Lilong menyipit dan sambaran petir ungu terbang seperti ular bertaring, melewati tubuh orang-orang berdarah itu dan menghajar mereka hingga menjadi genangan darah. Namun, masih ada seorang pria berdarah yang mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Lilong. Seperti besi merek yang dicap pada daging, suara menyengat terdengar, sehingga wajah Lilong menunjukkan ekspresi yang menyakitkan, dan tubuhnya bergetar. Mengibaskan tangan yang berdarah itu, tapi ada sedikit jari berwarna merah cerah di pergelangan tangannya, dan kulitnya terkoyak, yang membuat ekspresi semua orang berubah. Sebagai orang kuat tertinggi, Lilong juga merupakan monster, dan kekuatan fisiknya sangat kuat. Namun dia masih tidak bisa menahan cengkeraman pria berdarah ini. Dan apa yang paling membuat semua orang putus asa adalah bahwa orang-orang berdarah yang telah dipukuli hingga berkeping-keping oleh Lilong benar-benar berkumpul tanpa cedera dan berdiri kembali. Mereka tampaknya abadi dan tidak dapat dimusnahkan sepenuhnya, berbalut lautan darah. Sekelompok 6 orang menggunakan seluruh kemampuannya bertarung melawan orang-orang berdarah yang keluar dari air darah dan mengembun dengan darah. Sambil berlari ke depan, mencoba melarikan diri dari tempat berbahaya ini. Tapi tidak peduli bagaimana semua orang melarikan diri, warna merah pekat dan cerah masih ada di segala arah. Bahkan lautan darah ini tidak ada habisnya, seolah-olah mereka mengikuti langkah setiap orang hingga tak pernah bisa menemukan jalan keluarnya. Lambat laun, Lilong harus berhenti dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengatasi serangan orang-orang berdarah itu. Dalam radius beberapa ratus kaki, aliran petir melesat keluar dan mengalir melalui lautan darah, mencoba memecahkan blokade lautan darah dan mencari jalan keluar. Lagi pula, Lilong sendiri adalah naga petir api merah, mahir dalam rahasia api dan guntur. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa
dan kultivasi yang kuat. Namun meski begitu, dia tidak mampu menghadapi situasi di depannya. Pada saat yang sama, lingkaran cahaya haki pada banteng suci yang menghancurkan bumi berkedip-kedip, muncul dan menghilang, mengembang untuk beberapa saat dan kemudian terkikis. Sehingga energi emas tajam yang keluar dari tubuh Jinni juga berangsur-angsur meredup. Pada saat yang sama, cahaya berwarna-warni jade dan energi iblis gelap lirong semuanya melonjak di lautan darah. Tetapi lautan darah tampaknya menjadi jurang maut, menelan kekuatan semua orang sehingga mustahil untuk melihat jejak harapan. Meskipun orang-orang berdarah yang keluar dari lautan darah tidak kuat dalam menyerang, dan tubuh mereka tidak kuat, beberapa orang kuat di alam suci dapat menghajar mereka hingga ke dalam air berdarah dengan beberapa trik. Namun yang dahsyat adalah, setelah berubah menjadi darah, mereka bisa mengembun lagi, berdiri dan terus menyerang semua orang. Setelah kabut darah yang merembes ke dalam, itu juga menghabiskan kekuatan di tubuh setiap orang sepanjang waktu. Dan mereka tidak tahu apakah formasi di sini dikeluarkan oleh Dewa Iblis Besar. Tetapi larangan tersebut memiliki kekuatan penghancur yang sensasional dan kekuatannya bertahan lama. Sekarang, kekuatan Yangke adalah yang terendah di antara kelompok orang ini. Dan justru karena inilah dia dibungkus di tengah oleh 5 orang di alam suci. Jadi dia tidak perlu mengkhawatirkan keselamatannya sendiri untuk saat ini. Saat kelima orang tersebut berjuang untuk melawan, Yangke telah mengamati fluktuasi energi di lautan darah dan kondisi orang-orang yang berdarah tersebut. Kemudian, kekuatan kesadaran dewa menyebar dengan tenang. Dan ketika seorang pria berdarah bergegas menuju Lirong, api kesadaran dewa meledak. Setelah kekuatan panas menyebar, itu mengandung konsepsi artistik yang mampu membakar segala sesuatu di dunia. Setelah merasakan konsepsi artistik ini, setiap orang yang semula merasa kedinginan, baik tubuh maupun pikiran, kulitnya tidak bisa menahan panas, menimbulkan sensasi terbakar. Keempat anggota klan monster beristirahat dan menatap Yangke dengan heran. Tepat pada waktunya untuk melihat pria berdarah yang melemparkan dirinya ke depan Lirong mulai mendidih. Pria berdarah itu terbuat dari darah. Dia tidak memiliki tulang, tidak memiliki daging, dan darah kental dan merah sepertinya telah mendidih. Kemudian, gelembung muncul di sekujur tubuh dan menguap seluruhnya dalam waktu yang sangat singkat, tanpa meninggalkan apapun. Melihat pemandangan ini, mata semua orang berbinar. Ternyata anak ini punya kemampuan hebat, puji Lo Niu dengan lantang. Jelas ini adalah pertama kalinya mereka benar-benar melenyapkan seorang pria berdarah sejak mereka diselimuti lautan darah. Tuan Agung, gunakan api. Yangke dengan cepat melihat ke arah Lilong. Mendengar itu, reaksi Lilong juga sangat cepat. Yangke tidak perlu mengingatkannya. Kekuatan sistem guntur dengan cepat menyatu dan api yang membakar keluar dari tubuh kekar itu. Sehingga serangan gencar dari orang-orang berdarah yang menyerbu terhenti. Mereka sepertinya takut dengan kekuatan yang membakar. Kemudian darah di permukaan tubuh mereka terus mengeluarkan gelembung. Dan fitur wajah mereka yang kabur menunjukkan ekspresi kesakitan yang hebat. Dan mereka berhenti bergerak maju. Lilong meraung dengan marah, dan bersamaan dengan beberapa raungan yang mengekakkan telinga, serangan seperti naga api terbang dengan goyah. Sehubungan dengan kekuatan spiritual Yangke, dalam sekejap, orang-orang berdarah yang menyelimuti semua orang dibersihkan, membuat ruang untuk aktivitas semua orang menjadi lebih besar. Ini bukan solusi jangka panjang. Manfaatkan kesempatan ini untuk segera memikirkan bagaimana cara meninggalkan tempat ini. Teriak Lilong dengan serius. Dengan kesadaran spiritualnya, mustahil untuk mendeteksi luasnya lautan darah ini. Kabut darah yang menembus mengikis kekuatan banyak orang, membuat fluktuasi energi di tubuh mereka berangsur-angsur melemah. Dan sebelum lautan darah menguap, mungkin mereka juga sudah menguap. Dan semua orang mungkin sudah mati. Bagaimana kalau Anda dan anak ini berdiri di depan dan mencari jalan keluar? Seran Lo Niu, itu tidak bisa dilakukan. Lautan darah ini sangat aneh, sepertinya bergerak bersama kita.
Jika kita tidak bisa menyingkirkannya, kita tidak akan pernah bisa keluar. Sambil berbicara, Li Long menggunakan kekuatan apinya secara ekstrim, dan sebagian besar darah diuapkan oleh dia dan Yang Ke. Mendengar apa yang dia katakan, semua orang tidak berdaya dan merasa putus asa. Benar. Mata Yang Ke tiba-tiba berbinar, dan dia tiba-tiba teringat sesuatu. Melihat ekspresinya yang bersemangat, dan Li Long langsung berteriak. Nah, apakah Anda sudah menemukan cara untuk melarikan diri? Jika Anda menemukan sesuatu, berhasil atau tidak, Anda harus mencobanya. Dan itu lebih baik daripada menunggu mati di sini. Saya punya ide ini. Yang Ke mengangguk dengan serius, memandang Li Long dan bertanya, di mana batu esensi darah? Li Long terkejut dan segera cahaya aneh bersinar di matanya yang indah. Dan dia tiba-tiba mengerti apa yang direncanakan Yang Ke. Dia segera mengeluarkan batu esensi darah yang dia peroleh sebelumnya dari tas Qian Kun dan menyerahkannya. Batu esensi darah ini merupakan produk dari bintang-bintang. Ia memiliki kemampuan untuk menyerap darah dan mengubahnya menjadi energi darah yang dapat digunakan oleh siapa saja. Awalnya milik Zhang Ao dari Istana Polsuan, tetapi di gunung bersalju itu, Zhang Ao terbunuh dan batu esensi darah berpindah tangan. Terakhir kali batu esensi darah menyerap banyak darah dan merawat anggota klan iblis kuno yang terluka. Kemudian batu itu disimpan untuk Li Long sejak saat itu. Sekarang, Yang Ke juga dapat menginspirasi dan ingat bahwa hal seperti itu ada. Batu esensi darah? Li Long berteriak. Apakah itu jenis batu esensi darah yang berasal dari langit berpintang? Yang Ke menyeringai. Tuan Agung tahu banyak. Apakah Anda memiliki hal seperti itu? Li Long tampak bersemangat dan tertawa keras. Sekarang kita telah diselamatkan. Mari kita coba. Yang Ke berhenti berbicara omong kosong dan menuangkan esensi jati ke dalam batu esensi darah secara terus-menerus. Kemudian, produk dari langit berpintang ini segera memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dan segera, tarikan tak terlihat datang dari segala arah. Tertarik oleh kekuatan tarikan ini, orang-orang berdarah di sekitar semua orang meraung dan ganas dan menyusut ke dalam lautan darah. Seolah-olah mereka telah menemui sesuatu yang mengerikan. Tapi ini masih terlambat, karena daya tarik batu esensi darah terhadap darah bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh orang-orang berdarah ini. Setiap pria berdarah berubah menjadi aliran darah kental, seperti rentetan ribuan pedang, mengalir menuju batu esensi darah, sehingga batu esensi darah juga menerima semua pendatang dan menerima semua darah tanpa meninggalkan setetes pun. Dalam waktu singkat, tidak ada darah tersisa dalam radius 10 kaki. Berpusat di tempat semua orang berada, dan bahkan darah yang merembes diserap seluruhnya oleh batu esensi darah. Namun daya tarik besar masih terus berlanjut, menarik darah di lautan darah yang kental. Melihat pemandangan ini, semua orang merasa nyaman dan tanpa sadar menghela nafas lega. Mereka tahu bahwa mereka selamat dari bencana kali ini. Seiring berjalannya waktu, cahaya darah yang dipancarkan dari batu esensi darah menjadi semakin kuat. Batu seukuran kepalan tangan ini sepertinya terbuat dari darah, dan warna merah tua membuat jantung orang berdebar-debar. Karena energi darah yang terkandung di dalamnya bahkan lebih besar dari yang dibayangkannya. Yang Ke memegangnya di tangannya, dan bahkan bisa merasakan getaran teratur datang dari dalam batu esensi darah. Seolah-olah dia sedang memegang hati di tangannya. 1 jam kemudian, penglihatan semua orang berangsur-angsur menjadi lebih jelas, dan lautan darah di sekitar semua orang menjadi lebih tipis. 1 jam lagi berlalu, dan lautan darah akhirnya menghilang. Pada saat ini, kekuatan Qi dan darah yang memancar dari dalam batu esensi darah begitu kuat, sehingga membuat takut 2 tuan besar klan monster. Bahkan jika mereka mengeluarkan seluruh vitalitasnya, saya khawatir mereka tidak akan mampu mencapai energi dan kekuatan darah yang begitu kuat. Benda ini sangat kuat. Di mana Anda menemukannya? Lu Niu sepertinya tertarik pada batu esensi darah dan mulai menanyakannya. Li Long tertawa dan berkata,
Jangan dipikir-pikir, hal semacam ini berasal dari langit berbintang dan jarang ditemukan. Saya hanya mendengarnya. Ini pertama kalinya saya melihatnya hari ini. Saat dia mengatakan itu, dia memandang Yang Ke sambil berpikir dan berkata, "Menurut saya, Anda sangat beruntung. Anda bahkan bisa mendapatkan batu esensi darah." "Biasa saja." Yang Ke terkekeh dan memainkan batu esensi darah di tangannya. Merasa semakin seperti itu adalah jantung, dengan suara detak jantung yang kuat datang dari dalam. "Apakah barang ini untuk dijual atau tidak? Saya bisa menawarkan harga tinggi untuk menjamin kepuasan Anda." Yang Ke dengan cepat memasukkan batu esensi darah ke dalam ruang buku hitam dan menggelengkan kepalanya dengan tegas. Melihat itu, Li Long tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. "Jika Anda tidak menjualnya, Anda tidak akan menjualnya. Mengapa Anda begitu waspada? Bagaimana saya bisa mencuri barang-barang Anda?" "Li Long, mengapa Anda ingin membeli ini?" Lu Niu tidak begitu memahami tujuan dari batu esensi darah. "Anda tidak tahu apa-apa." Li Long merutkan bibirnya. "Setelah benda ini menyerap darah, itu bisa diubah menjadi semacam energi darah yang bisa digunakan siapa saja. Bisa digunakan untuk menyembuhkan luka dan memiliki efek menghidupkan kembali orang mati untuk hidup. Dia juga dapat menyerap darah selama pertempuran. Tingkatkan kekuatan energi dan darah Anda sendiri. Tingkatkan kekuatan Anda untuk sementara. Dan tidak akan ada gejala sisa." "Sangat ajaib." Lu Niu tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya, menatap Yang Ke dengan sedikit emosi dan tertawa. "Jangan lihat saya, tidak peduli apa yang Anda katakan, saya tidak akan menjual batu esensi darah." Yang Ke menggelengkan kepalanya seperti mainan. "Tuan Suci, ini tidak kekurangan uang dan hal-hal eksternal lainnya." Karena itu, Yang Ke mengabaikan mereka dan mengeluarkan istana Tianqing dari ruang buku hitam. Dia merasakan arah terbangnya dan melambai. "Teruskan." "Anak ini..." Li Long tidak bisa berkata-kata. Dia hanya mengeluarkan beberapa pil dan meminumnya, memulihkan kekuatan yang baru saja dia konsumsi saat dalam perjalanan. Seiring berjalannya waktu, cahaya yang memancar dari istana Tianqing menjadi semakin kuat, dan Yang Ke merasa bersemangat, dan semakin merasa bahwa Meng Huya mungkin benar-benar ada di sini sekarang. Jika dia meninggalkan aura di sini agar istana Tianqing bereaksi, itu pasti tidak akan menyebabkan istana Tianqing berubah saat jarak semakin dekat. Terjadinya adegan seperti itu berarti Meng Huya sendiri ada di sini. Sekarang, hati Yang Ke dipenuhi dengan antisipasi, dan kecepatan kakinya juga meningkat. Beberapa jam kemudian, ketika cahaya istana Tianqing menjadi lebih terang, dia meledak dengan kekuatan yang kuat dalam sekejap, dan benar-benar melepaskan belenggu Yang Ke, berubah menjadi aliran cahaya, bergegas ke depan dan menghilang dalam sekejap. Sekarang, istana Tianqing terbang keluar dan berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang dari pandangan semua orang. Yang Ke segera membeku di tempat. "Dia terbang. Apa yang terjadi?" teriak sapi ilahi pembelah bumi. "Meng Huya, itu di sana." Li Long menyipitkan matanya dan berkata dengan tegas. Yang Ke sudah mempercepat dan mulai berlari ke arah istana Tianqing tampak bersemangat dan gugup. Namun Li Long melambaikan tangannya dan berteriak, "Ikuti saya! Semuanya orang terkuat di ras manusia saat itu. Mungkin benar-benar ada di sini. Orang yang paling kuat dalam ras manusia. Anda harus melihat ini secara langsung." Mata Lu Niu juga jauh lebih cerah. Untuk disebut sebagai orang nomor 1, terlihat bahwa pria bernama Meng Huya itu harus memiliki kemampuan yang baik. Jika tidak, maka ras manusia di dunia tidak akan mengenali namanya. Sebuah lapangan terbuka, seperti bukit berbatu, dengan banyak kerikil berserakan di tanah. Di lapangan itu ada pilar batu aneh yang berdiri, berjumlah 8, disusun dalam formasi segi 8. Setiap pilar batu memancarkan fluktuasi energi yang sangat kuat. Terlebih lagi, sifat dari fluktuasi energi ini berbeda-beda. Ada nyala api yang membakar, napas sedingin es, nafas beracun yang menyebar, dan kekuatan petir menyambar dengan deras. Segala macam kekuatan dan konsepsi artistik yang berbeda mengalir di sini,
menyatu menjadi area yang sensasional. Pada saat ini, di salah satu dari 8 pilar batu, seorang lelaki tua berambut putih ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Dia tidak bisa bergerak atau berbicara. Kepalanya menunduk, pakaiannya rusak seperti pengemis, dan nafas hidupnya juga seperti seorang sekarat. Begitu dia menyadari sesuatu, dia akan mati. Pada saat ini, suara klik dan gemuruh terdengar tanpa henti. Dan dari waktu ke waktu, kekuatan sensasional muncul dari 8 pilar batu. Bergegas menuju orang tua itu. Dan itu adalah kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Orang tua itu sepertinya sudah lama dicambuk oleh kekuatan ini. Dan sudah diambang kematian. Namun dia masih menahan nafas terakhirnya untuk mencegah nyawanya lenyap. Nyala api membakar tubuh lelaki tua itu, menghanguskan kulit dan dagingnya. Guntur dan kilat menembus tubuhnya, membakar seluruh organ dalamnya. Racun beracun menyebar ke setiap inci daging dan darahnya, membuat seluruh kulitnya bersinar dengan warna hitam dan hijau. Di pinggiran pilar batu segi 8, seorang wanita bercadar dengan mata sebening kristal dan tanpa cacat sedikit pun, duduk di tanah. Dan kekuatan aneh keluar dari tubuh halusnya. Setelah menyadari gelombang kekuatan di dalam 8 pilar batu, dia terus melambaikan tangannya untuk menyelamatkan lelaki tua itu dari kerusakan yang mengerikan. Wanita itu bertubuh mungil dan wajahnya tidak terlihat jelas karena cadar. Ada titik safir di keningnya, sejernih matanya yang indah. Ada air mata di wajah cantiknya, namun tidak ada air mata yang jatuh. Sepertinya air matanya sudah mengering. Tubuh halus itu bergetar terus-menerus mengerahkan kekuatannya sendiri, mencoba menyelamatkan lelaki tua itu dari pilar batu segi 8. Tapi sama sekali tidak ada yang bisa dilakukan. Pil-pil itu diminum satu persatu, memulihkan kekuatan yang terkuras. Duar! Sambaran petir lainnya menyambar dari pilar batu tertentu, setebal paha, dan menyambar lelaki tua itu. Dalam sekejap kulitnya terkoyak dan darahnya tumpah. Dirangsang oleh sambaran petir ini, lelaki tua itu akhirnya berbalik dari komanya, mengangkat kepalanya sedikit, menatap wanita itu dengan mata redup, mengerucutkan bibir dan berusaha mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar. Tapi wanita itu mengerti maksudnya dan terus menggelengkan kepalanya. Mata lelaki tua itu menunjukkan rasa bersalah serta rasa keengganan dan pantang menyerah yang kuat. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba sepertinya menyadari sesuatu dan menoleh ke samping dengan seluruh kekuatannya. Di sana, aliran cahaya keluar dan mengalir ke tubuhnya dengan kecepatan kilat, sehingga tubuh lelaki tua itu bergetar. Ekspresi luar biasa muncul di wajahnya, dan matanya yang awalnya redup tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menakjubkan. Saat berikutnya, penghalang seperti istana menyala, menutupi tubuh lelaki tua itu, menghalangi kekuatan yang datang dari segala arah. Tampaknya, karena kembalinya aliran cahaya itu, wajah lelaki tua itu menjadi sedikit lebih cerah, dan vitalitasnya kembali sedikit. Wanita yang duduk di luar pilar batu segi 8 itu menjerit pelan. Matanya yang indah melebar, dan dia menoleh untuk melihat ke arah aliran cahaya. Dia kebetulan melihat sosok agung perlahan menjadi jelas di bidang penglihatan abu-abu. Saat mata mereka bertemu, air mata wanita itu yang sudah lama kering tiba-tiba muncul kembali dan mengalir di pipinya. Yangke juga menatapnya dengan tatapan kosong, merasakan darah di sekujur tubuhnya mendidih. Ujung jarinya sedikit gemetar dan dia menyeringai. Suaranya begitu lembut hingga seperti melelehkan batu yang membandel. "Adik senior, akhirnya saya menemukan Anda." Berdiri di depannya adalah Xian Ningsang yang telah dia cari selama 10 tahun ini. Ketika dia datang ke benua Tongsuan, sama seperti ketika dia meninggal Zhongdu. Penampilannya tidak berubah sama sekali, dan tahun-tahun sepertinya tidak meninggalkan jejak sama sekali di tubuhnya. Satu-satunya hal yang berubah adalah sosoknya yang jauh lebih montok dari sebelumnya. "Ada laki-laki." Xian Ningsang tidak percaya dengan apa yang dilihatnya dan bergumam, "Bukankah ini mimpi?" Yangke menggelengkan kepalanya dan berjalan ke arahnya. Tubuh halus Xian Ningsang sedikit bergetar sampai dia dipeluk oleh Yangke dan merasakan kehangatan datang dari dadanya.
Dia yakin bahwa semua yang ada di depannya bukanlah mimpi atau ilusi. Adik laki-laki yang dia rindukan benar-benar menemukan tempat ini. Dalam sekejap, suasana hati Xian Ningsang menjadi tenang, dan dia merasa memiliki seseorang yang dapat dia andalkan. Ketika dia paling ragu-ragu, saat ini, air mata membasahi pakaian Yang Ke, mengandung kehangatan dari adik perempuan senior itu. Yang Ke menarik nafas lembut, dan menatap lelaki tua tidak jauh dari situ, yang sepertinya dipaku di pilar batu. Mata Yang Ke menyipit, dan dia hampir berteriak ngeri. Penjaga toko Meng! Bagaimanapun, Meng Wuya yang telah memberikan banyak bantuan kepada Yang Ke ketika dia sangat lemah. Sekarang terlihat kuyu dan kurus dengan hampir hanya kulit dan tulang yang tersisa, dan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia masih manusia. Yang Ke tidak bisa membayangkan penyiksaan dan rasa sakit seperti apa yang dia alami. Bagaimana bisa seperti ini? Yang Ke bertanya dengan sungguh-sungguh. Dalam kesannya, Meng Wuya selalu memiliki sikap tenang dan tegas setiap saat, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menghalanginya. Dia selalu tampil di hadapan dunia dengan sikap tak terkalahkan, yang tak jarang membuat pihak yang menentangnya kaget dan menyesal. Tapi sekarang, Meng Wuya yang pemberani dan tak terkalahkan tampaknya berada dalam kondisi mati, yang membuat Yang Ke agak tidak bisa menerima. Tuanku dan saya memasuki reruntuhan iblis, dan kemudian kami tidak tahu batasan apa yang dipicu. Jadi kami dikirim ke sini. Ketika saya bangun, tuanku terjebak di pilar batu, dan saya tidak tahu apa 8 pilar itu. Apa yang terjadi dengan pilar itu? Dia terus melepaskan kekuatannya untuk menyiksa tuan saya. Saya ingin menyelamatkannya, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Adik junior, tolong selamatkan tuan saya. Jika tidak mengeluarkannya, dia akan benar-benar mati. Xian Ningsang menangis dan terus memohon. Bagaimanapun, dia dirawat oleh Meng Wuya ketika dia masih sangat kecil. Jadi dapat dikatakan bahwa Meng Wuya membesarkannya sendirian. Kekuatannya juga diajarkan oleh Meng Wuya. Melihat Meng Wuya disiksa setiap hari, Xian Ningsang merasakan sakit yang sama. Iya. Yang Ke mengangguk, mengulurkan tangan dan menepuk kepala Xian Ningsang. Kemudian kekuatan halus mengalir ke tubuhnya dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, karena saya di sini, saya akan menyelamatkannya." Kelopak mata Xian Ningsang tiba-tiba menjadi berat, dan kata-kata Yang Ke seperti mantra sihir, menyebabkan dia tertidur dalam sekejap. Lagi pula Xian Ningsang juga telah mencapai akhir hidupnya, mengapa Yang Ke tidak bisa melihat ini? Lagi pula, tuan dan muridnya terjebak di sini untuk waktu yang tidak diketahui. Selama waktu ini, Xian Ningsang pasti belum beristirahat. Dia mengerahkan kekuatannya tanpa menahan diri, yang kemungkinan besar akan membawa bahaya tersembunyi pada tubuh. Jadi dia harus beristirahat. Pada saat ini, Meng Wuya yang terjebak di pilar batu memandang Yang Ke. Matanya yang keruh menunjukkan ekspresi bersyukur dan pikiran spiritual halus melintas, membawa pesan agar Yang Ke pergi. Selama Yang Ke membawa Xian Ningsang pergi dari tempat ini dengan selamat, Meng Wuya akan mati dengan damai. Lagi pula, dia telah disiksa begitu lama dan masih menahan nafas terakhirnya, hanya karena dia mempercayai muridnya yang berharga. Setelah saling menatap mata, Yang Ke tidak banyak bicara. Dia hanya berbalik, mengambil Xian Ningsang yang tidak sadarkan diri, dan berjalan menuju ke arahnya. Pada saat ini, 4 orang kuat dari klan monster dan Lirong juga tiba tidak jauh. Dan mereka semua tetap di sana, menatap kosong, tidak begitu memahami apa yang sedang terjadi di depan mereka. "Tuanku, gadis ini." Lirong melihat ada yang tidak beres dengan ekspresi Yang Ke. Lirong dengan cepat bertanya dengan lembut, "Itu kakak perempuan saya." Yang Ke menjawab sambil menempatkannya di tempat yang aman. "Kakak perempuan tuan?" Lirong tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Xian Ningsang secara diam-diam dan terkejut saat mengetahui bahwa meskipun wanita berkerudung ini belum tua dan kekuatan di tubuhnya agak tidak teratur karena penggunaan yang berlebihan. Rana dan budidaya sama dengan Yang Ke, tingkat ketiga alam transenden, dan keempat anggota klan monster juga menemukan hal ini, dan kedua tuan besar itu saling memandang dengan ngeri. Mereka awalnya berpikir bahwa
akan sangat menyenangkan memiliki Yangke, seorang transenden muda tingkat ketiga di dunia ini. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa hal yang sama akan berlaku untuk kakak perempuan seniornya yang tidak diketahui asal-usulnya. Yangke berasal dari sekte Tianxiu. Jadi apakah wanita ini juga dari sekte Tianxiu? Apakah metode pendidikan sekte ini bagus? Menurunkan Xianningsang, Yangke berbalik dan terus menatap Meng Wuya di sana. Setelah beberapa saat dia berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Agung, saya tahu penjaga toko Meng memiliki beberapa masalah dengan klan monster Anda. Tapi saya harap Anda tidak mencarinya saat ini." "Bukankah pria itu Meng Wuya?" Lilong merutkan kening dan melihat ke depan. Jika bukan karena pengingat Yangke, dia benar-benar tidak akan yakin. Tetapi setelah mengamati seperti itu, dia menemukan bahwa lelaki tua yang terperangkap di pilar batu itu agak mirip dengan pria yang dia lihat saat itu. Apakah ini orang terkuat di ras manusia? Bagaimana ini bisa terjadi? Lu Niu juga merutkan kening. Ya, dia adalah Meng Wuya. Yangke mengangguk. Saya ingin meluarkannya. Saya tidak membutuhkan bantuan dari Anda, klan anggota monster, selama Anda tidak mengganggu saya. Tepat ketika mendengar kata-kata itu, dia bersenandung. Nah, menurut Anda, saya ini siapa? Apakah saya tipe penjahat tercela yang akan menambah penghinaan pada lukanya? Raja Nagadara memang mati karena Meng Wuya, dan saya juga berpikir untuk memberi dia pertarungan. Tapi saya akan menunggu sampai dia kembali ke kondisi puncaknya. Tentu saja, asalkan Anda benar-benar bisa menyelamatkannya. Untuk bisa menjebak orang seperti Meng Wuya, rahasia yang terkandung dalam 8 pilar batu itu pasti luar biasa. Jadi, Lilong tidak optimis dengan perkataan liar Yangke. Meskipun anak ini seringkali dapat mengejutkan orang, bagaimanapun juga tingkat kultivasinya hanya berada pada tingkat ketiga alam transenden. Apakah kita bisa menyelamatkannya atau tidak? Saya harus mencobanya. Yangke menarik nafas dalam-dalam, dan pikiran spiritualnya meluas seperti air pasang, meluas ke 8 pilar batu. Saat pertama kali datang ke sini, dia tidak tahu bahaya apa yang dihadapi penjaga toko Meng, dan mengapa dia diikat di pilar batu. Jadi gerakannya sangat hati-hati agar tidak menyentuh batasan apapun. Seolah menyadari penyebaran pikiran spiritual Yangke, Meng Wuya yang terjebak di pilar batu, menggelengkan kepalanya dengan susah payah, dengan amplitudo kecil, dan bibirnya yang pecah-pecah menggeliat, mencoba menghentikan gerakan Yangke. Dengan cemas dia melihat matanya. Dia entah kenapa terjebak karena penyidikannya. Namun pikiran spiritual Yangke begitu cepat dan hening, sehingga dia tidak punya waktu untuk menghentikannya. Kesadaran spiritual Yangke menyentuh 8 pilar batu. Yangke tiba-tiba berubah warna. Karena kekuatan mengerikan yang terkandung dalam pilar-pilar batu itu jauh melampaui imajinasinya. Saat berikutnya, dunia bergetar dan paksaan yang menakutkan turun dari langit dan menyelimuti semua orang. Bahkan 5 orang kuat yang masuk ke alam suci, semuanya merasakan darah mereka mendidih di hati mereka dan nafas mereka tidak lancar. Jelas, mereka tidak pernah menyangka bahwa ada tekanan yang begitu mengerikan di dunia ini, sehingga mereka pun tidak berani menolaknya. Pada saat ini, cahaya keemasan mekar dan sebuah tangan besar dengan anehnya terulur dari kehampaan, memegang tubuh Yangke dengan kecepatan kilat. Segera, 5 jari emas itu berkontraksi dan berubah menjadi tali, mengikat Yangke dan menyeretnya ke depan. Dan Yangke tidak bisa menahan sama sekali. Di depan tali yang dibentuk oleh tangan besar ini, kekuatannya hampir tersegel seluruhnya, dan dia tidak bisa menggunakannya sama sekali. Melihat sekeliling dengan kaget, dia menemukan bahwa di antara orang-orang kuat yang datang ke sini, tidak ada satupun dari mereka yang melarikan diri. Mereka semua ditarik ke arah pilar batu segi 8 sambil berteriak kaget. Mereka juga menggunakan pikiran spiritual mereka untuk menyelidikinya. Dan hanya Xianningsang yang tidak sadarkan diri di tempat, cukup beruntung untuk melarikan diri. Melihat pemandangan ini, mata Meng Wuya meredup, mengetahui bahwa semuanya sudah terlambat. Sekarang, 4 anggota klan monster ditambah Lirong dan Yangke, totalnya 6. Semuanya terikat pada pilar batu dan tidak bisa bergerak. Saat berikutnya, cerita sensasional terjadi satu demi satu. Bahkan 2 tuan besar yang terkuat dari klan monster,
tidak dapat menahan siksaan mengerikan yang tiba-tiba. Wajah mereka memelintir kesakitan dan Cade serta Lirong berteriak dengan suara serak. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.